Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan 9 di mata kuliah konsep teknologi dengan materi kali ini adalah multimedia dan pemrograman. Kata multimedia berasal dari bahasa Latin, yaitu kata multi yang berarti banyak dan media yang berarti sesuatu yang dipakai untuk menyampaikan sesuatu. Nah, multimedia sendiri memiliki arti adalah merupakan suatu bentuk komunikasi yang menggabungkan berbagai bentuk konten seperti teks, audio, gambar, animasi, atau video menjadi satu penyajian. Pada awalnya, multimedia hanya mencakup media yang menjadi konsumsi indera penglihatan, juga indera pendengaran. Namun, pada perkembangan selanjutnya juga mengikutsertakan juga gerakan atau juga aroma yang merupakan konsumsi dari indera penciuman. Nah, sehingga multimedia ini mulai memasuki unsur kinetiknya itu sejak diaplikasikan ada pertunjukan film 3 dimensi yang menggabungkan dengan gerakan pada kursi di tempat duduk penontonnya. Nah, kinetik dan film 3D akan membangkitkan sense realita yang terlihat seperti lebih nyata. Selanjutnya kita bahas jenis-jenis multimedia, yaitu terdapat dua jenis multimedia. Yang pertama adalah multimedia linear, yaitu multimedia yang berjalan secara lurus, yang artinya berjalan tanpa kontrol dari pengguna, dan merupakan jenis yang paling umum di masyarakat. Contohnya adalah multimedia ini adalah televisi, film, misalnya, terus e-book, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah multimedia interaktif, yang merupakan multimedia yang dilengkapi dengan alat bantu, berupa komputer, mouse, keyboard, VR, atau gamepad, atau alat lainnya yang dioperasikan oleh pengguna. Nah, dari sini pengguna bisa berinteraksi dengan media yang dihadapinya. Contohnya adalah multimedia interaktif ini adalah seperti aplikasi games, CD interaktif, aplikasi program, virtual reality, dan sebagainya. Lalu kita lihat kategori multimedia. Multimedia yang bersifat communication, yaitu multimedia communication merupakan penggunaan multimedia yang memiliki fungsi mempublikasikan informasi. Media yang digunakan dalam kategori ini adalah TV, radio, film, game juga sebagai media komunikasi, musik, entertainment, tutorial, internet, dan media cetak. Kemudian ada juga multimedia content production. Nah, di sini multimedia content production adalah penggunaan beberapa media yang berbeda seperti teks, animasi, audio, video, gambar, atau grafik yang dipadukan untuk menghasilkan produk multimedia seperti musik, games, film, entertainment, dan lain sebagainya. Lalu media dalam bentuk multimedia content production berupa teks, audio, video, grafik, animasi, special effect, dan interactivity. Kita masuk ke bahasan pemrograman. Secara umum, pengertian program adalah himpunan atau kumpulan instruksi tertulis yang dibuat oleh programmer atau suatu bagian executable dari suatu software. Orang yang membuat program sering disebut sebagai programmer. Aktivitas membuat program ini disebut juga sebagai pemrograman. Jadi pemrograman ini juga adalah proses menulis, menguji, atau memperbaiki, debug ya artinya, dan juga memelihara kode program yang untuk membangun sebuah program komputer. Nah, kode ini ditulis dalam berbagai bahasa pemrograman. Nah, sebagaimana bahasa manusia, bahasa pemrograman memiliki kaidah-kaidah atau aturan-aturan tertentu yang dapat dimengerti oleh komputer, sehingga instruksi yang dilakukan oleh seorang programmer dapat dijalankan oleh komputer itu sendiri. Tujuan dari pemrograman adalah untuk membuat suatu program yang dapat melakukan suatu perhitungan atau pekerjaan sesuai dengan keinginan si pemrogram. Nah, untuk melakukan pemrograman diperlukan keterampilan dalam algoritma, logika, bahasa pemrograman,
dan pada banyak kasus itu pengetahuan-pengetahuan lain seperti matematika atau pengetahuan umum lainnya. Nah, ini biasanya kenapa disebutkan harus memiliki pengetahuan umum, karena ketika kita membuat suatu program yang disesuaikan dengan sebuah sistem di perusahaan, kita harus mengetahui apa yang terjadi dalam perusahaan tersebut sehingga program kita berguna. Nah, pemrograman itu disebut juga sebagai suatu seni dalam menggunakan satu atau lebih algoritma yang saling berhubungan dengan menggunakan suatu bahasa tertentu sehingga menjadi suatu program komputer. Nah, bahasa pemrograman yang berbeda itu mendukung gaya pemrograman yang berbeda pula. Jadi kenapa di sini banyak bahasa pemrograman, karena memang setiap orang itu kan pasti memiliki gaya pemrograman sendiri. Jadi masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, gaya pemrograman ini biasa disebut sebagai paradigma pemrograman. Nah, kita lihat komponen-komponen terpenting dalam pemrograman, yaitu ada 4. Yang pertama, kompleksitas algoritma. Ini sangat penting karena algoritma di sini adalah merupakan alur dari pemrograman itu sendiri. Jadi kalau tanpa algoritma kita tidak bisa membuat sebuah program. Lalu metodologinya. Metodologinya itu cara dia memecahkan suatu masalah tersebut menggunakan program tersebut. Urutan-urutannya, setelah algoritma kita harus ada metode yang kita terapkan. Lalu kita juga harus ada perhitungan untuk mengukur pemakaian bahasa pemrograman di sini. Jadi penguasaan dari bahasa pemrograman juga merupakan komponen yang penting dalam pemrograman. Lalu selanjutnya adalah proses debugging. Debugging di sini adalah proses mencari suatu kesalahan ya atau memperbaiki suatu kesalahan apabila terjadi error program. Nah, jadi ketika error tuh orang programmer dia harus tahu apa yang harus dilakukan. Nah, inilah proses debugging. Setelah proses pemrograman itu akan menghasilkan sebuah software. Setidaknya ada 6 karakteristik dari kualitas sebuah software itu sendiri. Yang pertama adalah functionality, yaitu kemampuan software untuk melakukan fungsinya sesuai dengan kebutuhan user. Jadi software itu sesuai dengan kebutuhannya. Yang selanjutnya adalah reliability. Di sini artinya adalah kemampuan software untuk dapat bekerja dengan baik pada lingkungan tertentu. Nah, lalu di sini ada usability. Usability adalah kemampuan yang berhubungan dengan penggunaan perangkat lunak oleh user. Jadi di sini adalah kegunaan dari si software itu pada saat usernya menggunakannya. Jadi lebih ke user friendly-nya, cara menggunakan software tersebut mudah atau tidak. Jadi semakin mudah itu softwarenya semakin berkualitas. Nah, lalu yang selanjutnya adalah efisiensi. Nah, ini yang penting. Efisiensi ini adalah kemampuan yang berhubungan dengan efisiensi penggunaan hardware ketika software dijalankan. Jadi, bila software tersebut membutuhkan minimum hardware yang ada, misalnya memori yang diperlukan hanya sedikit, itu akan semakin baik, tapi tidak menurunkan fungsinya. Nah, disinilah teknik pemrograman yang bagus akan menciptakan efisiensi dari hardware itu sendiri. Lalu maintainability, di sini kemampuan yang dibutuhkan untuk membuat perubahan suatu software. Jadi software tersebut bisa dikembangkan lebih lanjut atau bisa diperbaiki, di-upgrade. Nah, selanjutnya adalah portability. Di sini artinya adalah kemampuan yang berhubungan dengan kemampuan software yang dikirim ke lingkungan yang berbeda. Ya, artinya misalnya software tersebut bisa tidak dijalankan di Android gitu, atau mobile phone, atau web base, atau misalnya di lingkungan Linux. Nah, di situ maksudnya jadi software tersebut bisa dijalankan di beberapa lingkungan di sini kan kalau software lingkungannya pasti OS ya, operating system. Jadi semakin banyak operating system yang bisa dia jalankan, ya dia bisa berjalan di sebuah operating system, maka itu software tersebut akan semakin baik.
Baik, sekarang kita akan bahas bidang-bidang yang membutuhkan multimedia dan pemrograman. Nah, tadi sudah kita bahas tentang multimedianya, kita bahas juga tentang pemrogramannya. Lalu ketika digabungkan itu akan menghasilkan sebuah produk yang bermanfaat di masyarakat. Misalnya di bidang pendidikan, itu akan menghasilkan e-learning. Nah, di sini penggabungan multimedia dan pemrograman sangat sangat bisa dilihat ya. Jadi kalau di bidang pendidikan khususnya e-learning, kita bisa memanfaatkan pemrograman dan memanfaatkan multimedia untuk membantu proses pendidikan. Nah, selanjutnya misalnya di bidang kesehatan, di sini ada USG, di sini ada aplikasi USG, di sini juga kan ada pemrogramannya juga, terus di sini ada medianya juga yang digunakan, beberapa alat. Nah, di sini contoh multimedia dan pemrograman di bidang kedokteran. Selanjutnya di bidang bisnis atau perdagangan ada e-commerce, jelas e-commerce di sini sangat menggunakan multimedia dan pemrograman. Di sini bahkan banyak algoritma pemrograman seperti big data analysis, AI-nya itu juga digunakan dalam e-commerce itu sendiri. Selanjutnya ada di bidang pemerintahan. Di sini e-government. Nah, e-government juga merupakan sebuah software yang menggabungkan antara multimedia dan pemrograman. Biasanya multimedianya itu untuk sarana sarana sosialisasi gitu. Nah, atau sarana untuk interaktif dengan pihak pemerintah. Nah, di sini yang lainnya ada misalnya ilustrasi. Nah, di sini yang sebetulnya sering kita lihat seperti ilustrasi sebuah teori itu diilustrasikan menggunakan multimedia dan pemrograman. Jadi kalau misalnya ada sebuah penjelasan apabila menggunakan sebuah animasi atau menggunakan suara itu akan lebih jelas. Nah, otomatis kan pembuatannya tidak sembarangan, artinya ada programnya juga untuk menjalankan tersebut. Nah, lalu ada juga multimedia dan pemrograman yang digunakan dalam dunia broadcasting. Di sini misalnya siaran televisi. Nah, siaran televisi ini kan biasanya ada yang live, ada yang recorded ya. Nah, kalau yang live itu kan kalau kita lihat di situ langsung, tapi di sini kan ada semacam kata-katanya. Itu kan ada programmingnya juga yang mengatur itu. Gitu. Lalu di sini juga misalnya sebuah penyiar televisi, penyiar berita itu belakangnya biasanya blue screen itu atau green screen. Nah, tapi di belakangnya bisa diganti dengan animasi yang lain gitu. Nah, itu untuk awal-awal. Tapi kalau untuk sekarang mungkin ada juga yang langsung flat screen di belakangnya. Tapi di sini membuktikan bahwa multimedia dan pemrograman itu digunakan dalam dunia broadcasting. Nah, ini yang mungkin paling kita sukai ya, bagian di entertainment, yaitu seperti film atau games. Nah, jelas di sini multimedia dan pemrograman sangat digunakan. Apalagi membuat efek-efek di sebuah film itu tidak hanya membutuhkan sebuah kemampuan grafis, tapi juga harus ada perhitungan dari pemrogramannya itu sendiri. Atau dari games. Games juga itu isinya tidak hanya animasi tapi ada program di situ yang digunakan. Jadi di sini sangat terlihat jelas antara multimedia dan pemrograman yang digunakan di dunia entertainment. Nah, jadi apa korelasi antara multimedia dan pemrograman? Ya, jadi hubungannya gitu ya, hubungan antara multimedia dan pemrograman itu apa? Yang jelas itu membuat komunikasi berjalan cepat, efisiensi waktu, tenaga, dan biaya. Artinya kalau kita menggunakan alat bantu seperti film atau gambar atau suara itu akan lebih mudah diterima oleh pendengarannya atau audiensnya.
apalagi dengan menggunakan interaksi. Nah, itu lebih cepat. Makanya di sini komunikasi akan lebih cepat apabila menggunakan menggabungkan antara multimedia dan pemrograman. Kemudian membantu pembelajaran dan membantu dalam penggambaran secara visual, dan auditori menjadi lebih detail dan lebih jelas. Nah, jadi dengan adanya multimedia dan pemrograman ini, materi-materi pembelajaran akan lebih jelas lagi. Kita bisa bayangkan ketika dulu sebelum adanya multimedia dan pemrograman, itu untuk menggambarkan sebuah teori itu tidak terlalu baik ya. Kalau sudah sekarang zamannya komputer, zamannya 3D, sebuah simulasi-simulasi itu bisa dibuat dengan baik. Misalnya simulasi menerbangkan pesawat, nah itu kan multimedia dan pemrograman di sana. Nah, itu sangat membantu dalam proses pembelajaran. Jadi terutama di ini ya, di simulasi-simulasi gitu. Misalnya ya tadi yang saya bilang adalah simulasi pesawat terbang, atau misalnya simulasi berkendara. Nah, di situ bisa ada unsur pembelajarannya. Baik, cukup sekian materi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.